warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fitri Divtasari, NIM 2020111120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus PT Gojek Indonesia. Pengertian: Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Sejarah: ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerja untuk menembus kemacetan di Jakarta. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh mengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Analisis perusahaan: pertama, analisis lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, analisis segmentasi. Keempat, analisis targeting. Kelima, analisis positioning. Keenam, analisis strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Analisis lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Pengertian: strategi pemasaran adalah suatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Lingkungan internal terdiri dari aset riset dan pengembangan. Gojek awalnya bukanlah penyedia jasa ojek online berbasis aplikasi, namun justru berbasis call center dengan operator. Seiring berjalannya waktu, aplikasi Gojek diluncurkan tahun 2015. Tahun 2017, Gojek sudah menjadi unicorn dan masih terus berkembang. Tahun 2018, Gojek ekspansi ke luar negeri yaitu Vietnam dan Singapura. Tahun ini Gojek kembali melakukan ekspansi yaitu ke Filipina dan Thailand. Dengan perkembangan Gojek saat ini, tercatat aplikasinya sudah terunduh 155 juta termasuk di luar negeri. Di Indonesia, Gojek sudah hadir di 207 kota, kabupaten, dan memiliki lebih dari 1,7 juta mitra Gojek. Aspek keuangan: dalam manajemen keuangan, driver Gojek lalu lintas keuangan dapat dilihat dari sisi pendapatannya. Aspek sumber daya manusia: Gojek melakukan proses rekrutmen driver dengan memanfaatkan sumber dari netizen atau masyarakat internet, dengan meminta user atau pengguna atau konsumen memberikan rating mengenai kinerja driver dalam memberikan layanan jasa transportasi. Lihat saja, meskipun mereka tidak di-training, imbalan uang dan rating menjadikan para driver bekerja dengan sangat baik. Dampak lain: impian perusahaan untuk menjadikan konsumen sebagai raja driver bisa dengan mudah diraih Gojek. Aspek produksi: selain memberikan jasa antar jemput penumpang GoRide, PT Gojek juga memberikan jasa seperti layanan pesan antar makanan GoFood, jasa antar barang dari pelanggan ke tempat tujuan GoSend, layanan belanja GoShop, dan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia GoMed. Aspek pemasaran: untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan lebih banyak lagi dengan mudah. Di sini strategi marketing memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan jasa transportasi tersebut. Strategi marketing Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan, memberikan harga yang pasti kepada pelanggan, fokus pada perbaikan, lebih peka lagi terhadap kebutuhan pasar, memberikan pembaruan dan penyempurnaan, memperluas target pasar, fokus pada konsumen journey dan experience. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan mikro. 1. Pelanggan. Dalam proses menarik pelanggan di masyarakat, PT Gojek mencakup semua kalangan, tidak ada batasan usia tertentu.
Hal ini karena PT Gojek memiliki beberapa fitur dan jasa yang bisa dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi pesaing PT Gojek memerlukan inovasi berkelanjutan serta memahami perilaku pelanggan yang berbeda-beda. Pemasok pada dasar adalah perusahaan yang menyediakan produk, namun dalam perusahaan jasa biasanya barang atau jasa bersifat sebagai pendukung kegiatan usaha. Perantara pemasaran Gojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi online ojek, merupakan perusahaan perantara antara driver ojek dengan pengguna yang menggunakan teknologi modern. Masyarakat umum, masyarakat dari berbagai macam usia, latar belakang, dan profesi, mereka mempunyai persepsi yang sama terhadap transportasi online. Menurut peneliti, di era globalisasi dan modern, bila sesuatu perusahaan tidak hanya jasa saja, seluruh perusahaan bila tidak didukung dengan teknologi yang canggih, maka akan ketinggalan dan bisnis yang dibangun tidak akan maju. Demikian dengan transportasi online yang menggunakan media elektronik di setiap pelayanannya. Pemerintah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengendaki pajak penghasilan, hal tersebut dianggap terlalu besar oleh pelaku usaha baru. Bagi pelaku usaha yang baru, sudah tidak kecil-kecilan, namun bagi perusahaan yang membayar pajaknya, hal tersebut dapat menjadikan citra perusahaan yang membayar pajaknya dikenal baik oleh masyarakat sebagai perusahaan yang taat pajak. Gojek sendiri merupakan suatu dari perusahaan yang selalu memenuhi kewajiban pajaknya. Lingkungan makro, elemen perekonomian. Perusahaan perlu memperhatikan sejauh mana perekonomian dapat mempengaruhi perusahaan atau organisasi dari segi upah, tenaga kerja, inflasi, perpajakan, pengangguran, dan harga barang yang dikelola. Elemen politik dan legal. Situasi politik, perpolitikan, dan masalah legal sangat terkait dengan keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang. Situasi perpolitikan yang kondusif memberikan karyawan bagi para organisasi atau pelaku usaha. Elemen sosial budaya. Kondisi sosial yang dimaksud adalah seperti kondisi demografi, sikap, gaya hidup, adat istiadat, dan kebiasaan dari orang-orang eksternal perusahaan. Begitu pula dari kondisi budaya seperti ekologis, demografis, religius, pendidikan, dan etnis. Elemen demografis. Semakin tinggi kelas sosial masyarakat, semakin tinggi pula intensitasnya, baik untuk bepergian, berbelanja, maupun kuliner melalui aplikasi Gojek. Elemen lingkungan teknologi. Teknologi sangat berpengaruh dalam memberikan suatu gambaran yang luas meliputi mendesain, menghasilkan, dan mendistribusikan produk. Elemen alam. Elemen alam yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan PT Gojek yaitu menipisnya sumber daya alam, meningkatnya sebuah biaya, meningkatnya sebuah polusi. Analisis SWOT, faktor-faktor internal PT Gojek Indonesia. Strength, pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Selain mengantar customer ke tempat tujuan sebagai kurir yang mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Kemudian pemesanan melalui online bisa dari smartphone. Tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai dengan GoPay lewat ATM. Mobile banking dari BCA, Bank BRI, dan Mandiri. Weakness, adanya driver Gojek yang nakal, aplikasinya sering error, terutama di jam-jam sibuk atau rush hour. Pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Faktor-faktor eksternal PT Gojek Indonesia. Opportunities, memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi. Threats, semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Baik Gojek maupun Grab baik sama-sama melengkapi pengendaranya dengan jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Hal ini dapat membingungkan pelanggan. Para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional.
Analisis segmentasi, demografi, dan sosioekonomi. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa atau pelajar. Psikografis, dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat, di mana tempat beroperasi Gojek. Target sasaran pengguna Gojek yaitu masyarakat menengah ke atas, sehingga jika dilihat dari segi target sasaran masyarakat, antara Gojek dengan ojek biasa sangatlah berbeda, karena ojek biasa lebih ditunjukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan. Tidak mau ribet, karena Gojek dapat menjemput pelanggan di tempat serta menyediakan layanan-layanan lain seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain, sehingga dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Geografi, dalam hal segmentasi ini, Gojek menentukan tempat beroperasi Gojek di kawasan kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Individual segmentasi, individual, melalui pemasaran terkonsentrasi atau individual, perusahaan PT Gojek mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan pengguna atau segmentasi lainnya dan kehadiran di pasar atau sangat kuat. Segmentasi behavioral, dalam hal segmentasi ini, Gojek akan membagi konsumen dalam dua kelompok, yaitu konsumen loyal dan konsumen kurang loyal. Analisis targeting, PT Gojek untuk memilih target market dengan pola spesialisasi selektif. Pada spesialisasi selektif, perusahaan ini memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, yang menjadi pilihan PT Gojek sebagai target marketingnya adalah segmen transportasi dan jasa pengiriman barang. Analisis positioning, manfaat dan kemudahan lain yang diterima oleh pengguna Gojek seperti adanya diskon dan voucher yang diberikan Gojek untuk penggunanya memberikan keuntungan tersendiri. Kemudahan dalam sistem pembayaran yang dapat dilakukan melalui GoPay ataupun PayLater. Perjalanan dapat lebih efisien dan hemat waktu karena adanya GoRide dan biasanya para driver lebih memahami kondisi jalan yang dilalui. Banyak mitra yang bergabung dengan Gojek, baik dari UMKM maupun perusahaan besar, sehingga pengguna lebih mudah dalam melakukan pembelian baik barang maupun makanan dan minuman. Banyaknya driver yang bergabung dengan Gojek memberikan kemudahan terhadap penggunaan karena akses pelayanannya lebih cepat. Analisis strategi produk, harga, distribusi, dan promosi PT Gojek Indonesia. Analisis strategi produk PT Gojek Indonesia. Analisis strategi produk yang dilakukan Gojek dalam meningkatkan brand awareness-nya yaitu menggunakan tagline pendek yang mudah diingat oleh masyarakat dengan arti ojek yang dapat membantu dalam keseharian masyarakat. Gojek juga melakukan publisitas untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang apapun informasi yang perlu untuk diinformasikan kepada halayak seperti promosi ataupun pemberitahuan tentang fitur layanan atau apapun. Kemudian, Gojek harus lebih meluaskan jaringannya hingga semua masyarakat Indonesia dapat merasakan mengakses aplikasi Gojek dengan perluasan jaringan. Maka masyarakat akan lebih aware dan dapat makin meningkatkan brand. Analisis strategi harga PT Gojek Indonesia. Daftar harga. Berikut adalah informasi mengenai tarif Gojek per kilometer untuk layanan GoRide. Pukul 6-9 biaya tambahan 3.000 untuk wilayah Jabodetabek. Pukul 16-20 biaya tambahan 3.000 untuk wilayah Jabodetabek. Berikut adalah perubahan tarif GoRide per kilometer di beberapa wilayah. Bandung, Bali, tarif normal 1.800, Surabaya tarif normal 1.800, Makassar, Malang, Palembang, Medan, Yogyakarta tarif normal 1.800. Diskon. Beberapa strategi diskon yang paling menarik perhatian pelanggan. Diskon spesial libur nasional, promo gratis, diskon terbatas, voucher atau kupon, dan diskon media sosial. Tunjangan yang diberikan PT Gojek Indonesia. Penyediaan layanan kesehatan, keringanan beban biaya harian, bantuan pendapatan, periode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan aplikasi GoPay Later. Jatuh tempo dan siklus pembayaran GoPay Later
Tanggal jatuh tempo pelayanan selalu pada tanggal terakhir setiap bulan. Cukup bayar pada atau sebelum tanggal jatuh tempo untuk melunasi iuran Anda dan menghindari biaya keterlambatan. Jangan khawatir, setelah jatuh tempo kami memiliki tenggang waktu 5 hari bagi Anda untuk segera membayar iuran. Kami juga akan mengirimkan pengingat untuk membantu Anda membayar tepat waktu. Anda selalu dapat memeriksa tanggal jatuh tempo di beranda GoPay Later Anda. Analisis distribusi PT Gojek Indonesia. Saluran distribusi Gojek yang digunakan adalah saluran langsung karena yang Gojek lakukan adalah strategi distribusi pure service yang merupakan tergolong high contact. Jadi ini tidak memerlukan saluran distribusi yang sampai memerlukan saluran 1 tingkat ataupun saluran 2 tingkat. Karena jasa yang Gojek tawarkan ini sangat memberikan kemudahan kepada konsumen mulai dari antar jemput, kurir instan, dan personal shopping. Pelanggan tinggal memesannya lewat handphone, maka Gojek akan datang menghampiri konsumen atau pelanggan tersebut dan langsung dapat menikmati distribusi yang ditawarkan. Analisis promosi PT Gojek Indonesia. Gojek menggunakan strategi komunikasi pemasaran yang kuat melalui iklan versi cendekiawan di channel YouTube sebagai wadah berbagai video terbesar di dunia. Setiap persoalan pasti ada solusinya dan siapapun dalam keadaan apapun harus memanfaatkan solusi dengan cara yang kreatif. Iklan sebagai sarana komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Gojek berhasil tertanam di pikiran masyarakat bahwa setiap masalah yang ada pasti ada jalan. Proses promosi yang dilakukan Gojek. Yang pertama, sales promotion. Ada beberapa promosi penjualan jasa ojek yang dilakukan oleh Gojek. Pada awal kemunculannya, Gojek melakukan promosi dengan memberikan voucher gratis sebesar 50.000 kepada semua masyarakat yang mengunduh aplikasinya di Google Play atau App Store. Personal selling. Penjualan personal yang dilakukan oleh Gojek seperti menggunakan perantara Sales Promotion Girl atau SPG di pusat pembelanjaan, stasiun, maupun event seperti bazar. Public relation. Dalam membangun public relation dapat dikatakan bahwa Gojek sangat baik dalam penerapan bagian dari promotion mix ini. Ini karena Gojek telah memiliki hubungan yang cukup baik dengan media. Advertising atau perikanan. Dalam penerapan promosi mix khususnya advertising, Gojek menggunakan media internet untuk memperkenalkan produknya seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, serta sebagai sponsor atau media parlemen dalam suatu event atau acara besar lainnya. Demi menjaga hubungan baik di masyarakat, PT Gojek menggunakan media promosi agar masyarakat bisa lebih tahu jasa dan pelayanan yang ditawarkan oleh PT Gojek. Dalam langkah ini, PT Gojek menggunakan 2 cara, yaitu secara langsung, artinya semua karyawan dari Gojek memberi pelayanan yang baik bagi pelanggan yang menggunakan Gojek, seperti berperilaku baik, ramah, sopan, dan sebisa mungkin menyenangkan bagi pelanggan. Hal ini bisa membuat citra Gojek jauh lebih baik di mata pelanggan atau masyarakat. Secara digital, untuk menjaga citra agar jauh lebih baik lagi di mata masyarakat, PT Gojek sendiri menggunakan media digital seperti YouTube, TV, baliho, dan lain-lain, agar masyarakat lebih tahu bahwa ada banyak fitur-fitur yang mudah diakses dan bisa dinikmati oleh pengguna, dan hal ini efektif untuk menjalin hubungan baik di mata masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.